Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di videoku kali ini saya akan mencoba memberikan penjabaran tentang HP ReWrite yang sudah CPID ya. Untuk kelanjutan video dari kemarin yang sempat ya saya kasih itu infonya sedikit-sedikit ya, belum jelas informasinya. Nah di video kali ini saya akan coba jelaskan semua segamblang mungkin, sejelasnya ya, supaya nanti kalian membeli HP-HP Inter yang sudah ReWrite CPID tidak kecewa gitu ya. Oke, di sini ada beberapa unit handphone dan semua ini ada yang ReWrite CPID dan bea cukai resmi. Gimana cara membedakannya dan tips gimana cara membeli HP dengan aman. Oke, ini ada dua perangkat Pixel 6 dan ini adalah Pixel 7. Ini Xiaomi Mi 11 Ultra yang kemarin aku unboxing. Kalau kalian belum lihat videonya, bisa klik aja link yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, nah ini dua unit yang berbeda, bukan HP-nya maksudnya ya. Yang satu ini adalah ReWrite CPID dan yang satunya ini belum ReWrite, alias pakai sinyal yang 3 bulan ya. Terus yang ini Pixel 7 adalah bea cukai resmi dan yang ini adalah ReWrite CPID. Jadi gimana cara membedakan antara ReWrite CPID dan bea cukai resmi? Kita mulai dari Pixel 6 Pro ini. Untuk 6 Pro ini kemarin saya pernah bahas ya, untuk install aplikasi ShopeePay. Kalau kalian belum lihat videonya, linknya saya kasih di pojok kanan atas ini. Dan dia mental, tidak bisa diinstal. Dia download tapi tidak bisa install. Nah saya cari-cari solusinya, akhirnya ini saya reset 2 kali dan ternyata ShopeePay-nya bisa diinstal. Wow, berarti kemarin penjabaran yang saya kemarin abaikan aja ya. ShopeePay bisa diinstal dengan cara kalau kalian pesan di online langsung aja reset 2 kali atau 1 kali juga bisa, 2 kali kalau nggak bisa 2 kali ya. Nah ternyata bisa install ShopeePay. Oke. Untuk aplikasi perbankan juga aman, tidak ada masalah. Nah ini yang seru ya, Pixel ReWrite CPID bisa bebas reset. Jadi susah ya untuk membedakan antara ReWrite CPID dan bea cukai resmi, agak susah karena kalau tidak ada nota dari resminya atau bukti dari bea cukai resminya itu agak susah ya teman-teman ya. Bagaimana cara membedakan antara ReWrite CPID dan bea cukai resmi, nanti kita akan jabarkan. Nah tips untuk membeli Pixel yang sudah ReWrite CPID, kalian nggak usah takut dan jangan takut. Kalau kalian takut jangan beli, itu aja ya. Karena memang sejatinya HP Inter yang masuk ke Indonesia, kita nggak tahu apakah itu pernah bongkar ataupun pemakaian user yang sebelumnya seperti apa ya. Meskipun HP itu belum pernah bongkar misalnya, katanya ya ini kan belum pernah bongkar bang, yang sinyal 3 bulan ini, karena dia bukan ReWrite CPID. Kalau yang ReWrite CPID, kenapa saya bilang sudah bongkar? Karena ReWrite CPID itu ReWrite bukan via software, melainkan dia ReWrite hardware. ReWrite hardware itu artinya dia bongkar untuk bisa aktif, untuk bisa merubah IMEI dari HP ini. Mau nggak mau harus bongkar, lepas ya. Jadi apakah benar yang belum CPID itu aman? Ya karena memang dia tidak ganti IMEI aslinya atau IMEI bawaannya ya. Apakah ini tidak pernah bongkar? Nah saya jelaskan lagi, belum tentu HP Inter yang masuk ke Indonesia tidak pernah bongkar. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu pemakaian
sebelumnya saya sudah jelaskan, ini HP second yang pertama. Yang kedua ini HP inter, HP yang nggak resmi. Jadi masuk ke Indonesia kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi dua-duanya ini, yang rewrite CP ID dan yang belum rewrite CP ID, kita nggak tahu. Yang ini maksud saya yang 3 bulan apakah sudah bongkar atau belum. Kalau rewrite CP ID sudah pasti bongkar karena mengganti IMEI yang ada dalam mesin. Oke. Kalau yang sinyal 3 bulan itu IMEI-nya masih IMEI bawaan asli, tapi belum tahu pasti kita ya, apakah ini pernah bongkar atau enggak. Jadi kalau kalian takut untuk membeli HP rewrite CP ID karena dipastikan sudah pernah bongkar, itu salah dan salah besar. Karena meskipun sinyal yang 3 bulan katanya tidak pernah bongkar, kita nggak tahu. Karena ini HP inter, HP-nya pernah dibongkar atau enggak. Jadi untuk masalah isu-isu HP rewrite CP ID nggak aman karena pernah bongkar, salah bro. Kalau seperti itu salah. Kalau takut seperti itu, kalian tidak akan pernah membeli HP inter. Udah beli HP lokal aja kalau aku menurutku ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk hal yang kedua, sekarang semakin susah untuk membedakan IMEI resmi dan rewrite CP ID karena yang pertama, rewrite CP ID bebas reset, sama dengan yang resmi. Yang kedua, IMEI-nya setelah dicek di IMEI info ya, itu terkadang IMEI-nya sama dengan perangkatnya. Misalnya saya sudah cek ya IMEI-nya ini ya, itu saya cek ternyata pakai perangkat Pixel 6 Pro. Ya ini jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Oh ya, IMEI-nya di info sama kok dengan perangkatnya, berarti IMEI-nya asli bea cukai. Belum tentu, belum tentu ya. Jadi misalnya kalau saya punya Pixel 6 Pro yang bea cukai resmi, saya daftarkan di bandara misalnya ya, bea cukai resmi, terus saya cloning ke 100 unit Pixel 6 Pro. Nah berarti kan saya punya masternya tuh. Jadi bisa ya, untuk 100 unit, berapa ratus unit pun bisa di cloning ya, terus dijual. Jadi jangan terkecoh oleh IMEI info. Lah semakin susah kan untuk membedakan yang resmi dengan bea cukai rewrite CP ID. Nanti saya akan kasih tipsnya. Dan ini ke rewrite CP ID, jelas kemarin aku pernah unboxing dan ternyata dia pakai IMEI dari perangkat lain dan tidak cocok dengan Mi 11-nya. Ya ini jelas ya, ketahuan. Kalau yang ini nggak ketahuan bro, karena memang IMEI infonya terbacanya Pixel 6 Pro sesuai perangkatnya. Ya ini pun kalau dijual seret, orang nggak tahu kalau ini asli atau enggaknya. Ya seperti itu, nanti kita akan bahas. Oke, jadi dari keempat perangkat ini, kalian meskipun Pixel yang 7 ini yang resmi, kita nggak tahu ini pernah bongkar apa enggak ya, karena yang masuk ke Indonesia semua itu bongkarannya rapi bro ya, bongkarannya rapi meskipun dia bukan rewrite CP ID. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalian nggak usah takut beli rewrite CP ID. Ini justru kabar yang sangat menggembirakan karena Pixel ya sudah bisa ditaklukkan. Pixel 6, Pixel generasi ke-6 ke atas ya. Saya pakai kemarin Samsung S21 ya, saya pakai itu rewrite CP ID dan sampai sekarang saya pakai aman-aman aja ya, nggak ada masalah. Jadi intinya kalau kalian sudah siap membeli HP inter, harus siap menanggung resikonya, gitu aja ya. Nggak perkara ini rewrite CP ID bongkar pasti bullshit. Saya ini ya contohnya Pixel 6 Pro yang 3 bulan yang belum rewrite CP ID, kalian pasti mengira oh belum pernah bongkar. Mati, matot bro. Ini yang bukan rewrite CP ID, ini yang pakai sinyal 3 bulan, mati total, bangkai. Saya posting di Tokopedia, kalau kalian berminat linknya saya akan kasih taruh di bawah deskripsi. Ini ceritanya kronologinya waktu saya pesan di Tokopedia ya, jarak 4 hari. Setelah saya pakai terus saya letakkan, karena memang HP ini nggak aku pakai untuk daily driver, melainkan ini HP yang aku jual ya. Terus aku taruh 3 hari nggak aku cek, terus mungkin baterainya habis bro.
Setelah baterainya habis, dicas juga nggak bisa ya, di jumper juga nggak bisa, pakai wireless charging juga nggak bisa, saya pancing ya wes sampai sekarang bangkai. Saya mau servis pun males ya. Kalau kalian mau beli ya monggo, kalau mau betulin sendiri ya monggo, linknya saya kasih di deskripsi. Jadi nggak jadi patokan ya, intinya nggak jadi patokan HP yang sudah refresh CPID itu nggak aman ya. Buktinya ini yang bukan refresh CPID mati. Jadi nggak usah patokan kayak gitu ya. Jadi nggak usah momok bagi kalian, wah pixel yang sudah refresh CPID bongkar, bullshit ya. Yang bukan refresh CPID belum tentu aman gitu ya, intinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini poin pentingnya antara refresh CPID dan bea cukai resmi, karena susah membedakan antara refresh CPID dan bea cukai resmi, karena memang keduanya sama-sama bebas riset dan dicek di info ternyata perangkatnya sama. Oke, jalan satu-satunya guys. Nah, ini ya jalan satu-satunya. Nah, ini senjata utama untuk membuktikan HP itu refresh CPID atau bukan. Kenapa kok saya pilih SIM injector? Nah, ini senjata paling ampuh guys. Jadi kalau kalian nemu ini jalan, ambil aja. Ini buat senjata, taruh dompet ya, sudah selesai. Nanti sewaktu-waktu kalian membeli HP Inter nggak ketakutan ya. Kalian coba keluarkan aja SIM injector kalian cabut. Ini Pixel 6 Pro dulu ya, yang CPID. Kalau ini yang resmi, kita cabut. Nah, ini yang Pixel 7 Pro yang resmi. 7 Pro, Pixel 7 yang resmi. Kita foto dulu. Oke. Terus ini 6 Pro yang CPID. Kita foto dulu. Oke. Nah, kita cocokkan dengan IMEI bawaan dari HP ini. Nah, di sini terbaca 263, tapi tidak sama dengan SIM tray-nya. Nah, ya kan? Jadi berbeda ya antara SIM tray dan IMEI yang ada di perangkat Pixel 6 Pro ini. Jadi bisa dipastikan ini adalah refresh CPID. Bagaimana dengan Pixel 7? Pixel 7 kita cek. Oke, 5288, dan ternyata di SIM tray-nya itu terbaca sama 5288. Nah, kalau kalian cek ya sama. Jadi ini bisa dipastikan adalah bea cukai resmi yang Pixel 7. Oke, seperti itu aja ya untuk senjata akhirnya. Jadi kalau misalnya kalian membeli HP Pixel atau HP Inter yang lain dan dia terbaca di bea cukai resmi, nah kalian jangan terkecoh, itu bisa jadi refresh CPID gitu ya. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya, beli HP gadget Inter ya itu harus siap dengan resiko yang diterima. Jadi bukan perkara CPID-nya ya. Jadi intinya, walaupun yang bukan CPID itu belum tentu juga aman seperti ini. Ya, yaitu tadi kesimpulannya, ya kalau sudah pecinta HP Inter sejati, pasti siap menanggung resiko untuk membeli HP Inter ini. Misalnya ada masukan, teman-teman semuanya bisa tulis saja di kolom komentar. Saya Bramasta, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.